temani aku masak ya pepaya muda sama pete, tapi aku mau sambil cerita ya. Cerita tentang apa sih? Cerita tentang pejuang garis dua. Let's go. Aku mau cerita, aku udah ngelakuin apa aja saat jadi pejuang garis dua. Ya sekarang sih masih jadi pejuang garis dua, tapi sekarang itu udah lebih santai, udah lebih nggak menggebu-gebu daripada kecewa lagi gitu ya. Ya aku mau cerita ke kalian, siapa tahu kalian lagi mengalami hal yang sama seperti yang aku alami sama suami ya. Nah, apa aja yang udah aku lakuin? Satu, aku mau cerita semuanya, guys. Satu, siapa siapa tahu kalian yang nonton itu sama seperti aku dan sekarang tuh kayak ketawa sendiri, kok bisa ya aku ngelakuin itu gitu ya. Pertama, aku mengumpulkan bedak. Kalau dari tilik bayi, kalian tak tahu tilik bayi? Tilik bayi itu kalau kita berkunjung ke orang yang baru melahirkan, itu aku minta bedaknya. Itu sampai banyak, bedaknya tuh sampai banyak. Katanya bedaknya tuh dioserin ke area perut kita supaya ketularan. Itu mitos ya. Itu cerita tentang kepercayaan ya, cerita tentang kepercayaan itu. Terus yang kedua, aku ambil bedong bayi yang baru lahir gitu, ambil bedong bayi. Udah aku lakuin. Aku ambil bantal bayi, intinya itu ambil itu ya. Udah aku lakuin itu. Habis itu aku gendong apa namanya, buah kelapa, tapi kelapanya itu kelapa yang pendek, bukan kelapa yang tinggi ya. Jadi suamiku itu naik pohon kelapa, ambil kelapa, aku nangkep itu sambil bak gendongan. Itu udah aku lakuin ya. Terus nginjek apa di kakinya diinjek sama orang hamil, itu udah aku lakuin 5. Terus minum jamu, nama jamunya itu macan kera. Udah aku lakuin 6 sampai lambungku nggak kuat, perih banget. Jadi semenjak itu pokoknya lambung nggak bisa menerima, perih banget. Semenjak itu aku bermasalah lagi karena dulu udah sembuh kan. Itu 6 ya, 6 ya. Terus yang ketujuh aku udah pijet. Udah pijet abis itu dikasih jamu. Dan pijetnya itu pijet kayak perut gitu loh katanya sih. Pokoknya ke orang tua, dan itu memang yang biasa nanganin orang-orang yang lagi promil. 7 ya. Minum suplemen-suplemen sampai aku berjerawat, bahkan sampai sekarang pun berjerawat. Karena kan minum suplemen promil itu, kalian tau lah yang minum suplemen promil ya kayak apa, itu tau lah sebanyak apa. Terus sampai kita enek, sampai hormonal lah ya. Terus makan telur kayak gitu-gitu, akhirnya ya beginilah. Kenapa nih ya? Oh ya, kita juga di tahun kedua itu, di tahun kedua ya, itu juga sudah mulai ke dokter. Jadi kita melakukan hal-hal yang tadi aku sebutkan, tapi sambil kita ke dokter, kita minum suplemennya. Jadi bukan baru-baru lah ya, dari dulu tuh udah ke dokter. Kita USG kayak gitu-gitu. Itu udah kita lakuin dan nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah sama rahimnya, kayak itu nggak ada masalah. Tapi setelah apa yang udah kita pernah lakukan, itu kita nggak pernah nge-up, kita nggak pernah cerita ke orang terdekat kita pun, kita nggak pernah cerita gitu. Jadi mereka mengiranya kita tuh nggak usaha, kita tuh nggak ikhtiar, kita tuh nggak ngapa-ngapain, kita tuh nggak melakukan apa-apa. Mereka mengiranya begitu. Padahal kita udah melakukan itu, tapi diam-diam. Oh, satu lagi, jus-jus per jus-jusan ya, jus-jus kayak makan camba kayak gitu-gitu, itu udah biasa ya. Terus kalau ditanya habis tes pack berapa? Banyak banget, nggak kehitung sampai udah aku buangin semua ya. Kita juga pernah pakai OVU-test, promil pakai OVU-test, dan itu bikin overthinking karena aku dasarnya tuh overthinking parah. Jadi kalau kalian yang overthinking jangan pernah promil pakai OVU-test, makin bikin stres. Nah, nyikapinya gimana sih sekarang? Sekarang tuh lebih santai, lebih enjoy. Meskipun itu bergejolak kalau ada kalimat-kalimat kayak kita diingatkan, kita udah lupa nih, kita udah stabil. Terus diingatkan lagi sama kalimat-kalimat gak enak, kita tuh memang overthinking. Dasarnya aku overthinking ya. Tapi sekarang itu lebih bisa menyikapi, lebih bisa ngefilter omongan-omongan yang gak penting, omongan-omongan yang kayak menjatuhkan mental kami. Itu kami udah bisa apa ya, kayak meredam itu semua begitu. Jadi ada filternya gitu loh ya. Jadi buat kalian yang masih jadi pejuang garis 2 di tahun 2025, semangat, jangan pernah putus asa. Udahlah, serahin aja. Kalau memang kita waktunya punya anak, ya punya anak gitu ya. Tapi kalau belum waktunya punya anak, ya belum punya anak. Yang penting kita ikhtiar ya ikhtiar aja. Tapi serahin aja semuanya ke Sang Pencipta gitu.
Kayak kita nggak bisa gitu loh ngedikte sang pencipta kalau aku pengen punya anak di tahun ini, kita nggak bisa guys. Jadi rencana kita sama rencana sang pencipta itu berbeda, kita terima aja gitu ya. Kalau ditanya kesepian, tentang kesepian, kesepian nggak sih nggak punya anak meskipun apa namanya berdua terus kayak gitu. Kesepian apa enggak? Kalau kesepian itu apa ya? Ya nggak munafik pasti ada, tapi kita tuh dikasih pikiran untuk berpikir caranya biar kita nggak kesepian gimana lagi. Ya kita melakukan hal-hal positif supaya nggak kepikiran terus, terutama buat orang yang overthinking ya. Harus mencari hal-hal positif yang bisa dilakukan supaya nggak kepikiran ke satu topik promil 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 gagal gitu ya. Terus yang kedua, aku tuh punya eh nih nih aku punya anak 5 tahun, namanya Kiko ya, namanya Kiko. Menurutku dia tuh sangat menghibur, jadi kalian ya udahlah, nggak usah fokus ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang bikin kalian overthinking. Ya lakuin aja. Kalau misalkan ada orang, nanti kalau kamu melihara kucing nanti kamu nggak hamil, nggak usah difikirkan guys, banyak orang yang melihara kucing tapi hamil. Yang penting kita tuh ngerawatnya bersih, kayak gitu gitulah intinya ya. Kalian mau liburan, berangkat aja liburan sama suami kalian. Kalian mau senang-senang, berangkat aja senang-senang. Kalian mau jajan ini dan itu, jajan aja gitu. Jadi pikiran itu nggak usah terlalu dipikirkan gitu loh ya. Aku sih bisa bilang gini karena memang udah melewati sekian tahun ya, dan banyak juga yang menikah lama lebih dari aku. Jadi aku kayak ambil pelajaran dari orang-orang yang udah menikah lama. Aku ambil pelajaran positifnya, aku ambil, aku masukkan ke diri aku sendiri, afirmasi positif gitu loh guys. Dan aku pernah ngomongin ke suami di tahun kedua ya, di tahun kedua ya. Aku tadi bilang kan tahun yang berat buat aku tuh tahun kedua kan ya. Di tahun kedua itu aku pernah udah ngomong ke suami kalau gini, eh, gimana kalau misalkan selama menikah sama aku ternyata kita itu nggak dikasih momongan gitu ya. Aku udah pernah bilang itu, nggak dikasih momongan gitu ya. Apa namanya, aku juga nggak bisa nyalahkan ini dan itu, tapi kan kalau orang awam itu selalu nyalahkannya di pihak perempuan, padahal nggak selalu ya kan, nggak selalu seperti itu. Tapi orang awam itu ya berpikirnya seperti itu. Aku udah pernah komunikasikan, gini, usia kita kan masih muda, ya nggak apa-apa kalau misalkan tujuan tujuan kamu menikah untuk punya anak, kayaknya bukan sama aku gitu. Aku udah pernah komunikasikan komunikasikan itu, mumpung kamu masih muda juga. Jadi kalau untuk melanjutkan dengan yang lain itu ya masih bisa, masih ada waktu gitu. Aku udah pernah bilang gitu di tahun kedua ya, dan aku bilang gitu itu kayak nguat-nguatin gitu, bisa nggak ya bilang gitu, bisa kok ternyata. Dan setelah bilang itu aku lebih lega, kayak ya lebih lega lagi, lebih plong aja gitu. Tapi suamiku nggak mau. Suamiku bilang, pokoknya aku inget banget jawabannya, aku tuh menikah menikah sama aku ya, menikah sama kamu bukan untuk anak, bukan untuk keturunan. Ya udah, aku pengen bahagia aja wes sama kamu, fokus aja sama kita berdua gitu. Akhirnya ya udah, semenjak itu kita memutuskan untuk apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, yes, apa ya, em, berusaha lebih baik, habis itu belajar lebih baik, habis itu fokus fokus ke kita gitu, fokus ke kita. Terus kita konsekuensinya kalau ada omongan-omongan ya udah kita rundingkan berdua gitu ya. Pasti kan ada omongan-omongan kan, namanya di pejuang garis dua kan. Jadi menurutku kalau kalian pejuang garis dua itu komunikasikan sama suami kalian, sama istri kalian, pokoknya sama pasangan kalian. Gimana enaknya kalian ngomongin tujuan pernikahan kalian itu apa gitu. Karena banyak juga kasus yang mereka pisah karena belum punya omongan gitu. Jadi kalian omongkan lah itu ya, supaya kalian berdua itu mau dan tahu tujuan pernikahanmu tuh arahnya kemana gitu. Karena menurutku kalau salah satu dipendem itu nggak bagus juga. Kayak ya, kayak nggak saling terbuka itu kayak juga nggak bagus ya. Jadi saranku, omongkan kata-kata itu sensitif banget teman-teman ya, tapi harus kalian rundingkan sama pasangan kalian ya. Terus aku waktu itu juga sempat berpikir dan kecewa gitu ya, gini,
kok aku orangnya, kok aku yang menjadi pejuang garis dua, kenapa aku, padahal aku itu nggak pernah aneh-aneh, intinya kayak gitulah ya. Tapi kok aku, kenapa itu makin membuat aku overthinking ya. Aku setiap kali mau tidur aku nggak bisa tidur. Aku menyarankan buat kalian pejuang garis dua, untuk baca Al-Quran. Kalian cari semua kisah-kisah Nabi yang mengenai pejuang garis dua, banyak banget ya. Kalian baca ayat per ayatnya, kalian baca terjemahannya, kalian pahami terjemahan per ayatnya. Banyak banget, banyak banget. Kalian harus baca itu ya, karena itu tuh ngebantu pola pikir kalian supaya kalian gak overthinking. Itu tuh ngebantu supaya kalian lebih bisa memahami, lebih bisa menerima ya, itu lebih bisa tenang jatuhnya. Kalau ada yang mau di spill aku baca apa aja supaya tenang, kalian komen ya, nanti aku spill satu persatu, aku ayatnya aku spill satu persatu buat kalian pejuang garis dua, supaya kalian itu jauh lebih tenang dalam menghadapi apa ya, omongan orang sana, omongan orang sini, atau bahkan keluarga kalian sendiri. Aku yakin keluarga kalian sendiri bahkan ada kok yang kayak ngomongin kalian gitu, ya kan? Ya kan? Soalnya aku juga ada gitu. Ya, oke. Kalian bisa komen ya, next video aku mau bahas tentang itu. Bye bye.